Wah, lagi seru baca buku nih, Abi. Sekarang kan banyak banget pembahasan mengenai kesehatan mental. Kira-kira gimana sih ciri-ciri yang mentalnya itu udah hancur? Gini aja, dasar-dasarnya dulu yang kita pahami ketika kita bicara masalah mental itu banyak ya. Makanya banyak banyak sekarang yang koruptor, kemudian menyalahgunakan wewenang, kemudian lagi apa namanya tidak bermoral. Tapi itu semua adalah efek. Yang pertama yang harus difahami adalah tiga hal ini. Ya, jika kita sudah atau melakukan atau kita sudah mempunyai kebiasaan salah satu dari tiga ini, maka hati-hati. Artinya kita sudah menuju kepada awal perjalanan kehancuran mental kita. Apa itu tiga? Yang pertama adalah dikatakan fudul ta'am. Fudul ta'am artinya berlebihan, makan berlebihan atau uh, kasratul ta'am atau kasratul akal. Makan berlebihan, ya. Dia sedikit-sedikit makan. Kemudian otaknya itu makan aja, tidak bisa bergerak kalau nggak ada makanan. Ini hati-hati. Kenapa? Ternyata eh, itu juga tidak sehat menurut dokter kan. Makanya sekarang banyak yang diet-diet kan, banyak yang diet. Nah, perut juga perlu istirahat. Kemudian energi di dalam tubuh kita ini juga itu eh, ada apa namanya sip-sipan konsentrasinya. Ketika energi kita konsentrasi mengolah bahan makanan, biasanya terkurangi yang lain. Maka setelah itu suka ada rasa capek, males gerak, terus ngantuk dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena kita kebanyakan makan, fudul ta'am, makan yang berlebihan. Nomor satu, ya. Maka Rasul tepat sekali di situ mengatakan, kata Rasul, yantahi qabla antasbi, tantahi qabla antasbi. Berhenti makan itu harus berhenti sebelum kenyang banget. Jadi ya sisakan 20% lah ya. Karena di dalam perut kita itu ada air, ada makanan, ada angin ya. Kalau sampai tidak imbang, maka kita pun efeknya akan mendapatkan hasil energi yang tidak imbang. Nah, ketika kita sudah senang makan ya, makan berlebihan, malas gerak, maka biasanya yang nomor dua, kalau kita sudah kathratun naum, ya, fudulun naum, artinya hmm, tidur sudah berlebihan, tidur terus, tidur. Ah, kalau kita kebanyakan tidur, otak kita tidak terlatih untuk berpikir, sehingga pusing sedikit nggak mau, pusing sedikit nggak mau bergerak dan aktivitas. Kalau endingnya tidak menghasilkan uang dan endingnya tidak menghasilkan makanan, malas. Nah, ini maka harus kita jaga. Istirahat memang baik, tetapi kalau berlebihan, semua pun kalau berlebihan tidak baik ya. Ini. Kemudian yang ketiga, ya, efek dari terlalu banyak makan, berlebihan makan dan berlebihan tidur, biasanya dia tidak bisa berpikir dan malas. Maka akhirnya yang ketiga adalah apa? Ah, eh,
fudulul kalam katanya atau kathratul kalam ya. Ngomong aja, kebanyakan bicara, berlebihan. Maka lihat orang yang begitu hanya bisanya makan, tidur, duduk, cerita, cuap-cuap kesana kemari ya. Wah, kalau sudah cerita itu wah nggak berhenti-berhenti. Tetapi perhatikan, biasanya kalau orang itu sudah demikian malas kerja, apapun bentuk kerjanya, dan akan bosen, akan bosenan. Nah, kenapa? Karena efek dari dua tadi itu, ya. Kadang-kadang kita menyangkut pautkan, wah ini udah keturunan dari, bukan keturunan. Tapi karena kebiasaan kita yang awalnya makan berlebihan, tidur berlebihan, akhirnya enaknya bicara dan dia hanya bisa bicara saja ah, yang eh, pada akhirnya dia malas bekerja. Nah, apa yang bisa diperbuat kalau sudah demikian? Apalagi generasi muda ya, kalau sudah malas bekerja, hanya makan, tidur, dan banyak cuap-cuap, tidak ada yang bisa diperbuat. Ya, kalau kita tarik ke slogannya Bung Karno juga kan beliau punya slogan sedikit bicara banyak bekerja. Ya, jadi berpikir acting. Nah, jadi perhatikan kalau kita sudah mempunyai 3 kebiasaan ini, maka itu adalah awal perjalanan menuju kehancuran mental, yaitu banyak ya makan atau makan berlebihan, tidur berlebihan, dan banyak bicara, bicaranya yang berlebihan. Itu kira-kira ini dasar-dasarnya. Kalau ini sudah terbiasa maka apapun bentuk kegiatannya, apapun aktivitasnya, kapanpun juga tidak akan menghasilkan produktivitas yang baik dan positif karena mentalnya sudah hancur. Ya, itu yang bisa Abi jelaskan.